Baik pemirsa, kita kembali lagi tentang topik pembicaraan kita, yaitu tentang pendirian universitas yang ada di Tapanuli Utara. Bersama dengan narasumber ada Bapak Bupati Tapanuli Utara, ada Bapak Dr. Andus Nixon Namaban MSc. Baik, tadi boleh dilanjut lagi Pak? Langkah-langkah Pak. Tentu langkah-langkah yang sudah saya kerjakan ini kan sudah dimulai dari 2016. Oke. 2016 waktu itu kita sudah dapat persetujuan dari Kemenko PMK, kemudian Kemendikti, kita sudah duduk bersama. Kemudian 2018 kan saya cuti ya, pilkada 2019 dilantik. Kemudian 2020 langkah-langkah yang kita lakukan itu ya, pertama membuat kajian akademik dulu, karena segala sesuatu itu kan kalau membuat sebuah bisnis plan atau membuat sebuah perencanaan terhadap sebuah pembangunan, itu tentu harus ada kajian-kajian akademisi yang harus kita minta. Nah, itu sudah selesai kajian Skopindo dan juga USU sudah selesai. Kemudian saya sudah surati Bapak Presiden, dan kemarin sudah ada surat Kemenko PMK untuk persetujuan, dan juga sudah ada surat juga dari Seskap, dan juga sudah ada persetujuan surat dari Kemendikti, dan saya sudah duduk bersama dengan Dirjen Dikti untuk membahas kelembagaan. Dan juga di proposal itu sudah teman-teman para kepala daerah sekawasan Danau Toba termasuk juga Tapteng sudah ada persetujuan, Ketua DPD RI juga, Ketua MPR RI juga. Dan itu sudah langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Dan terakhir saya sudah surati Bapak Presiden Joko Widodo 3 minggu lalu agar memimpin rapat terbatas karena ini tingkat kementerian, agar di tingkat kementerian ini bisa dibahas ya, kementerian teknis, agar usulan kita ini bisa disetujui. Jadi ada dua yang kita harapkan, Pak, intinya adalah bagaimana ada universitas negeri di Tapanuli Raya, di Tapanuli Utara, karena baru 2 universitas negeri di Sumatera Utara, ya. Unimed dan USU, dan itu ada di Medan. Iya, Pak. Nah, untuk mengcover Tapanuli Raya ini kan mestinya harus ada di sini. Ya, betul. Jadi ada yang kita inginkan dari proposal ini dan surat ini adalah, yang pertama tentu kita harapkan Bapak Presiden dan DPR mencabut moratorium ya. Yang kedua, kalau misalnya moratorium masih belum bisa untuk dicabut, ya kita harapkan pihak IAKN ya mau legowo, mau berjiwa besar dan mau memberikan yang terbaik sumbangsih kepada masyarakat Tapanuli Raya secara umum dan Indonesia secara umum, bagaimana kita Tapanuli Raya ini bisa menyumbang SDM yang unggul dan anak-anak kita tidak harus keluar ya. Kemudian juga dari seluruh dunia, seluruh suku agama datang ke Tapanuli Utara, Tapanuli Raya ini ya, untuk sekolah, sehingga multiplier efek ini bisa terjadi. Sektor ekonomi mikro, makro, para wisata juga tumbuh, dan program Bapak Presiden juga menjadikan Danau Toba menjadi skala prioritas ini juga bisa segera tumbuh dengan baik, bisa terlaksana dengan baik. Tentu kan kita butuh wisatawan domestik ya, butuh pembinaan SDM juga. Hingga ini akan mendorong ya pertumbuhan daripada para wisata Danau Toba. Nah, ini langkah-langkah yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan Bapak Presiden Joko Widodo ya sesuai surat kita bisa segera menindaklanjuti permohonan kita ini. Lalu Pak, bagaimana sebenarnya konsep pendirian Universitas Negeri Tapanuli Raya ini? Apakah nanti itu terpusat di satu kabupaten, atau masing-masing kabupaten itu dapat jatah mungkin, atau satu kabupaten itu satu fakultas? Gimana Pak itu? Ya, kita akan tetap terbuka ya, akan tetap terbuka. Dan memang ketika kita duduk bersama dengan teman-teman para bupati juga mengusulkan kepada saya
bagaimana kalau fakultas sesuai dengan daerah masing-masing, Oke. itu berdiri fakultasnya seperti itu. Contoh misalnya waktu itu Bupati Kapteng, bagaimana kalau fakultas maritim ada di sana, ya kan? Ekonomi misalnya, kemudian juga Toba, pertanian, Samosir, pariwisata, Kumbang, perkebunan, seperti itu, Tapsel, ya mungkin kehutanan gitu ya, tapi tidak terlalu jauh sekali dari Taput, ya. Ya perbatasan seperti itu. Jadi kita menyatu lagi nih Tapanuli, ya, Tapanuli Raya menyatu ya dengan dari sektor pendidikan tinggi per Universitas Negeri ini, ya. Nah, tapi nanti kalau daerah itu ya tidak menyiapkan lahan, tidak ada lahan, ya, tidak bisa menyiapkan lahannya, ya udah semua tersentralisasi di Tapang Utara. Oke. Kembali Pak ke polemik di masyarakat. Ya. Di media-media sosial muncul kelompok-kelompok yang pro dan kontra. Ya, ada betul. yang pro kontra UKN, ada yang kontra Intara. Nah, dalam menghadapi ini seperti apa Bapak menghadapi ini semua? Karena selama ini sudah terjadi perang saraf antara Iya, di media sosial itu bahkan trending topik kayaknya. adu mengadukan ke hukum. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini dan bagaimana usulan-usulan Bapak biar ini tenang, mari kita bangun Untara itu yang lebih bagus. Kalau ada yang lebih bagus, kenapa nggak kita dukung ini? Iya. Kalau sudah ada yang bagus, tapi ada yang lebih bagus. Iya. Bagaimana ini untuk dikembangkan, untuk disosialisasikan kepada masyarakat? Karena masyarakat sebenarnya pada umumnya mendukung kalau kita lihat secara betul. umum. Tapi ada orang-orang tertentu mungkin yang nggak setuju. Kita bingung seperti apa itu. Dan menurut Bapak, seperti apa pendapat Bapak dan harapan Bapak kepada orang-orang yang pro dan kontra itu? Ya. Iya. Jadi kalau kemarin saya baca Twitternya Denny Siregar, mungkin pemirsa bisa buka siapa itu Denny Siregar. Bisa dibaca Twitternya, ternyata 500 triliun APBN kita ini untuk pendidikan. 500 triliun. Nah, sekitar kalau tidak salah 70 triliun itu untuk Kemendikti. Ya. Nah, selebihnya itu untuk kementerian-kementerian yang mengelola perguruan tinggi. Ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau nggak salah, kita kan APBN kita 2000 triliun sekian. Nah, untuk pendidikan 800 triliun ya di itu ya di Twitter itu. 800 triliun apa 500 triliun lupa, nanti dikoreksi deh. Berarti 1/4 APBN. Nah, pertanyaannya, outputnya SDM kita udah sampai sejauh mana ini? Kan gitu ya. Nah, ini yang perlu kita juga sikapi gitu loh. Dengan anggaran sebesar itu, ya, udah sampai di mana sih outputnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang ada di kementerian-kementerian ini, dan terus bagaimana ini dengan yang dikelola Kemendikti. Ini penting sekali kita marilah kita jernih berpikir. Ayolah kita serahkan pengelolaan pendidikan itu kepada yang memang tupoksinya ditugaskan oleh undang-undang dan negara mengelola pendidikan, yaitu Kemendikti, Kemenrisdikti, seperti itu. Di luar pendidikan kedinasan. Pendidikan kedinasan seperti misalnya apa itu? Akabri ya, polisi, tentara, mungkin BIN atau beberapa yang lain deh. Kedinasan ya. Nah, di luar itu biarlah Kemendikti yang mengelola. Artinya apa? Silabusnya sama. Soal nama terserah daerah itu deh, terserah Bapak Presiden. Ya, sama dengan IAKN ini. IAKN ini ya bisa jadi bukan Untara namanya, tapi tetap jadi Universitas Kristen Negeri. Cuman yang kita harapkan adalah tolong fakultas-fakultas umum banyak masuk, dan mata kuliahnya juga umum banyak masuk, dan harus mata kuliahnya umum gitu loh. Kalau bisa mengarah yang lebih maju, pendidikan vokasi, keahlian, ya kan? Apakah institut dan universitas ini misalnya regulasinya institut untuk keahlian,
universitas untuk penelitian, lah kita yang buat regulasi kok, ya kan? Universitas juga bisa menamatkan orang-orang yang ahli kok, ya. Jadi tidak harus melulu kita berkonteks di situ kita adu argumen. Nah, maka saya harapkan kita kepentingan umum, ya kan? Dan tidak akan mungkin, ya, tidak akan mungkin Institut Agama Kristen itu jadi hilang. Tetapi dia akan menjadi sebuah fakultas filsafat dan agama. Kalaupun ini nanti dikelola Kemenak tetap, saya setuju asal, sekali lagi, saya setuju IAKN meningkat menjadi Universitas Kristen Negeri. Ini tolong dicatat. Saya setuju Institut Agama Kristen Negeri meningkat menjadi Universitas Kristen Negeri asal. Ya. Pertama, mahasiswa yang fakultas Kristen sekarang di IAKN, pastikan Ibu Rektor dan Menteri Agama, siswa-siswamu, ya, dan kampusmu punya kerjasama MOU dengan sinode gereja besar. Yang kedua, kalau ada fakultas umum, dan kita minta juga banyak fakultas umum masuk, pastikan mata kuliahnya juga umum. Sehingga bisa bersaing dengan Kemendikti. Nah, kalau tidak bisa, marilah kita legowo. Kita berpikir lebih untuk umum. Ya kan? Alihkanlah dia dikelola oleh Kemendikti. Dan toh juga, IAKN tidak akan hilang. Karena Kemendikti juga ada mengelola yang namanya Fakultas Filsafat dan Agama. Tapi jadi jurusan-jurusan yang ada di situ. Nah, apakah misalnya jadi nanti Fakultas Filsafat Agama ini terus otomatis ada kerjasama dengan sinode gereja-gereja besar? Nah, itu mungkin pasti ada. Karena apa? Seperti kita lihat Duta Wacana. Kita lihat di UKI mungkin Dharma Agung. Dia punya Fakultas Filsafat dan Agama. Tapi langsung kerjasama dengan sinode-sinode gereja besar. Nah, ini yang perlu kita benang kusut. Ini ayo kita urai gitu, untuk kepentingan yang lebih besar. Bisa dibayangkan kalau universitas negeri ada di sini, uang kita tidak keluar, anak-anak kita tidak keluar, ya toh? Tapi orang berdatangan ke sini. Ke kampung kita. Ke kampung kita bawa duit. Akhirnya apa? Multiplier efeknya. SDM tadi maju, private bimbingan tes, kemudian pertanian, harga nilai pertanian juga naik, kos-kosan juga berkembang, jasa berkembang, investasi juga masuk besar-besaran. Investasi apa itu? Ya, akan ada hotel-hotel berbintang lah. Tentuan ada lah, nggak perlu kita ke Medan nonton film lagi. Tentuan itu akan datang sendiri ke sini. Ya, betul, Pak. Kuliner berkembang. Dan saya juga kan harus berpikir bagaimana saya menciptakan sebuah terobosan agar rakyat Tapanuli Utara, ya, kalau bisa sampai menyeluruh Tapanuli Raya, rakyatnya semakin sejahtera. Tentu harus saya cari trigger yang harus saya lakukan, mendorong ini. Sekali lagi kembali kepada filosofi kita itu, anak koki doa moral jauh. Semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anak kuliah. Dan kehadiran Untara ini juga akan menjadi efek domino terhadap UNITA, UKLA, ya, dan lain sebagainya. Mungkin akan muncul perguruan tinggi swasta baru. Kenapa? Sudah ada dosen-dosen negeri. Dan ini akan sinergi semua gitu loh. Jadi ya lihatlah Depok itu, Depok tempat jin buang anak. Dulu begitu kan ceritanya itu. Saya begitu UI pindah ke sana, kita lihat Depok itu. Ya, kita lihat dulu Malang, Batu, Medan Tembung yang paling dekat. Medan Tembung itu kan dulu begitu, tempat jin buang anak. Itu daerah paling pinggiran Medan sono tuh. Tapi begitu Unimed pindah ke sana, kita lihatlah Medan Tembung. Jadi untuk kemajuan kita, selain tadi SDM kita benahi berkualitas, yang kedua juga kehadiran itu tadi, uang kita tidak keluar, anak-anak kita tidak keluar, produktivitas tinggi, kerja tinggi, kemudian dari semua lapisan masyarakat bahkan dunia datang ke sini bawa duit, sehingga pertumbuhan ekonomi kita akan masif sekali. Kalau mau IAKN ini lebih baik, tetap baik, dan tamat dari situ bisa terserap di pasar,
tolong bikin kerjasama itu tadi yang pertama.